Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu besok kita masuk dalam minggu Paskah yang keempat. Dan sebelum kita beribadah, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah bagian di dalam bacaan Injil pada esok hari, yaitu di dalam Injil Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin di rumah kita semua pasti dilengkapi dengan pintu. Mulai dari pintu pagar, kemudian pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian ada juga pintu-pintu di kamar-kamar kita, lalu mungkin ada pintu di gudang kita, mungkin ada juga pintu menuju ke taman, pintu kamar mandi, dan sebagainya. Pintu begitu penting dalam rumah kita, karena pintu memberikan rasa aman. Pintu merupakan akses kita untuk bisa keluar dan kemudian masuk kembali. Oleh sebab itu tidak heran ketika kita pergi meninggalkan rumah, pasti tidak lupa kita mengunci pintu. Atau ketika kita mau tidur malam, kita tidak lupa untuk mengecek apakah pintu rumah kita sudah dikunci atau belum. Nah, bicara soal pintu, Tuhan Yesus juga berkata soal pintu. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 tadi dia berkata, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Menarik apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, saudara-saudara. Sering dia mengatakan, akulah roti hidup, akulah pokok anggur yang benar, akulah air hidup, dan seterusnya. Tapi di dalam bacaan kita hari ini dia berkata bahwa akulah pintu. Pintu bagi siapa? Pintu bagi domba-dombanya. Pintu bagi domba-dombanya yang akan diselamatkannya, yang akan dibawanya untuk menemukan padang rumput. Tuhan Yesus di sini mengambil kiasan, gambaran kehidupan para gembala di Palestina pada zamannya. Para gembala waktu itu biasanya bersama-sama dengan kawanan domba mereka mengembara ke tempat yang jauh dari pemukiman mereka. Dan di tempat yang jauh itulah mereka mempunyai kandang bersama-sama yang menjadi tempat untuk mengumpulkan domba-domba mereka pada waktu malam. Nah, di dalam kandang yang besar itu, biasanya mereka membuat celah dan kemudian diberikan pintu di kandang itu. Pintu itu menjadi satu-satunya akses bagi para gembala dan kawanan domba untuk bisa keluar dan kemudian masuk ke dalam kandang. Dan ketika para gembala tidur, biasanya mereka menugaskan satu orang untuk menjaga pintu itu dari kawanan binatang buas atau mungkin juga orang-orang jahat yang berniat untuk mencuri domba mereka. Nah, gambaran inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata bahwa akulah pintu. Pintu bagi domba-dombanya. Yesus mau mengungkapkan bahwa dia adalah pintu yang akan memasukkan domba-dombanya ke dalam keselamatan. Dan para domba tidak akan bisa masuk jika tidak melalui pintu itu. Itu sebabnya dia berkata dia datang supaya domba-domba itu mempunyai hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang mau kita renungkan saat ini. Hal yang pertama, kalau tadi pintu kita artikan sebagai akses kita untuk keluar dan masuk, maka Yesus pun juga adalah akses kita, satu-satunya akses bagi kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Pintu untuk masuk dalam perlindungannya, seperti para domba yang aman dan nyaman ketika ada di dalam kandang itu. Dan hal yang kedua, Yesus juga berkata di ayat yang ke-10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan, itulah yang akan diberikan bagi para dombanya. Tapi hidup berkelimpahan di sini, saudara-saudara, jangan diartikan lalu hidup yang selalu nyaman. Hidup berkelimpahan di sini jangan diartikan bahwa kita lalu akan bebas dari masalah, bebas dari sakit, dan kemudian punya harta yang melimpah-limpah. Bukan itu. Hidup melimpah di sini lebih menekankan makna rohani. Apanya yang melimpah? Yang melimpah damai sejahteranya, yang melimpah sukacitanya, keselamatannya yang melimpah, pengampunannya yang melimpah, perlindungan Tuhan yang melimpah, dan kasih karunia Allah yang melimpah. Tapi kita juga harus ingat, tanpa mengalami persekutuan yang erat dengan Sang Gembala, yaitu Kristus sendiri, tanpa menerapkan ajarannya, tanpa mendengarkannya, tanpa mau mengikutinya dengan setia, tidak mungkin kehidupan yang berkelimpahan itu akan kita alami. Hubungan domba dan gembala akan berhasil ketika terjadi interaksi yang baik. Sang Gembala sudah menjaga, sudah memberikan pintu, sudah memberikan akses, sudah memberikan perlindungan. Tapi kalau domba-dombanya tidak pernah mau mendengarkan suaranya, kalau domba-dombanya tidak pernah mau menurut, tidak mungkin hubungan itu akan berhasil. Jadi mari saudara-saudara, ingatlah bahwa Yesus adalah pintu, seperti gembala itu, yang akan membawa kita, menuntun kita untuk menemukan padang rumput yang hijau, yang menenangkan jiwa kita. Mari, jadilah domba-dombanya yang taat dan setia, walau di jalan yang tidak mudah. Tetaplah menjadi domba-dombanya yang setia mendengarkan suaranya, walau di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Mari kita terus berdoa, agar kita semua bisa melalui situasi ini dengan baik, agar kita semua bisa melewatinya dengan sungguh-sungguh, karena kita tetap berpegang pada firman-Nya dan taat pada kehendak-Nya. Selamat beribadah esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.